Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yevira Oktavina Asmara dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan PGMI. Di sini saya akan menyampaikan hasil resuman saya di acara PPAK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang hari pertama dan hari kedua. Hari pertama ada penyampaian materi dari Dr. Hajah Ilvi Nurdiana SAG MSI. Beliau adalah Wakil Lektor Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan. Harapan yang disampaikan beliau untuk para mahasiswa baru ke depannya menjadi calon pemimpin di masa depan. Karena itu, harapan ini harus diwujudkan bersama-sama, baik oleh pimpinan, oleh kakak kelas, kakak senior, dema, sema, maupun mahasiswa itu sendiri. Pesan beliau untuk calon pemimpin masa depan: pertama, pemimpin besar bukan orang yang pandai merangkai kata-kata semata, tapi orang yang mampu melaksanakan apa yang dikatakannya. Karena itu, belajarlah melaksanakan tanggung jawab sesulit apapun. Kedua, pemimpin sejati bukanlah orang yang hanya mampu memprovokasi dan mudah terprovokasi, tapi yang mampu membangun jati diri dan memotivasi diri sendiri. Karena itu, temukan jati diri Anda. Mau jadi apa tahun ke depan? Saat ini Anda yang menentukan. Mau jadi orang yang luar biasa atau mau menjadi orang yang biasa-biasa saja, hari ini Anda yang memulai niatnya. Ketiga, pemimpin yang baik adalah orang yang mampu membuka pintu masa depan bagi orang lain, bukan orang yang selalu mencari kesalahan pihak lain. Karena itu, belajarlah mengedepankan positive thinking, jangan selalu menyalahkan orang lain. Terakhir, pemimpin masa depan adalah orang yang mampu membesarkan alma maternya dengan prestasi, bukan orang yang membakar alma maternya. Karena itu, jaga nama baik kampus kita, torehkan prestasi baik di tingkat nasional maupun internasional, kedepankan kesantunan dan akhlakul karimah. Karena visi kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah terwujudnya pendidikan tingkat tinggi integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Misi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang pertama, mencetak sarjana yang berkarakter ulul albab. Kedua, menghasilkan sains teknologi seni yang relevan dan budaya sains tinggi. Sesuai roadmap tahun 2021 sampai 2025 merupakan masa atau periode untuk mencapai pengakuan reputasi internasional. Untuk mencapai reputasi internasional, tentu saja harus mencapai reputasi nasional dan regional. UIN Malang punya prestasi-prestasi yang luar biasa. Pertama, akreditasi institusi sudah 2 kali A. Kita akan mencapai institusi unggul. Kedua, kalau sudah beberapa kali mendapat akreditasi A, maka kita mengajukan akreditasi internasional. Rencana ke depan ini, akreditasi dan sertifikasi internasional akan terus ditingkatkan. Sampai detik ini, sertifikasi internasional sudah dimulai oleh beberapa prodi. Kedua, pengelola BLU terbaik 1 PTKIN. Kita merupakan satuan badan layanan umum, tidak semua PTKIN itu BLU. Kualitas dari perguruan tinggi tadi yang disampaikan merupakan upaya dalam pengelolaan manajemen kampus agar kampus UIN Malang lulusannya diterima dimanapun dan berhasil untuk meraih prestasi yang luar biasa. Nanti ini juga berpengaruh pada syarat dari UKT. Keunggulan UIN Malang di antara PTKIN lainnya mempunyai mahat. Maka mahasiswa wajib membayar mahat. Mahat bukan untuk penginapan, bukan untuk kos-kosan selama 1 tahun, tapi untuk memenuhi kebutuhan santri selama di mahat dan proses belajar mengajar di mahat. Ada mahat al-ali, kalau mahat al-jamiah wajib 1 tahun, kalau mahat al-ali sampai lulus. Di sini ada mahasiswa
pilihan. Mereka dites yang bagus bisa masuk ke Mahat Ali. UIN Malang merupakan pusat bahasa. Akan ditempa bahasa Arab, bahasa Inggris selama 1 tahun. Ada juga HTQ bagi tahfiz Quran. Mahat Al-Jami'ah pusat bahasa wajib hukumnya bagi semua mahasiswa. Dengan adanya fasilitas, dengan adanya pembelajaran yang berbeda dengan PTQ yang lain, otomatis membutuhkan biaya yang besar. Karena itu, ada pembayaran wajib Mahat. Itu semua dalam rangka program pembelajaran untuk mencapai visi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, mencetak lulusan yang ulul albab. Lulusan ulul albab yang memenuhi kriteria: pertama, mempunyai kedalaman spiritual, keluasan ilmu dan kematangan profesional, dan keluhuran akhlak. Profil lulusan Mahat Al-Ali sampai saat ini sudah angkatan ketiga. Hanya 40 dari 3.500 yang lulus Mahat. Dari masing-masing angkatan sudah mempunyai karya yang luar biasa. Di pusat bahasa, mahasiswa belajar melalui YouTube, e-learning from home, dan online test. Semua mahasiswa harus mempunyai TOEFL yang didapatkan di pusat bahasa asing. Selain Mahat, pusat bahasa UIN Malang sedang mengembangkan kampus 3, tempatnya mahasiswa Fakultas Kedokteran. Di sana sudah dibangun rumah tahfiz bagi calon dokter yang ingin atau minat menghafal Al-Quran. Dengan fasilitas yang disampaikan, maka mahasiswa mempunyai kewajiban membayar Mahat dan UKT. Kewajiban pembayaran yang pertama, UKT sesuai grade. Kedua, membayar Mahat dan pengembangan kelembagaan. Ada pengecualian kalau UKT mendapat besaran grade atau tinggi, nantinya di semester 2 bisa mengajukan penurunan atau banding UKT. Yang kedua, materi dari Bapak Dr. Ahmad Fathah Yasin, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan. Menjadi mahasiswa di UIN Malang itu tidak gampang. Anda termasuk the best material atau manusia-manusia pilihan yang terseleksi melalui berbagai macam jalur yang sudah dijelaskan oleh Ibu Wakil Rektor 1 Bidang Akademik. Karena Anda adalah the best material, artinya manusia-manusia pilihan yang bisa lolos dan masuk ke kampus UIN Malang ini, maka saudara-saudari mahasiswa baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, meskipun semester ini kita laksanakan perkuliahan daring atau virtual, dan saya ingin mengharapkan kalian semua segera bertemu dengan kampus Anda. Seperti apa kampus yang tadi sudah ditayangkan gambar-gambar gedung-gedungnya yang megah. Insya Allah, kalau sudah selesai pandemi, kalian bisa bertemu betul dengan kampus yang kalian cintai dan kita cintai ini. Kampus ini memang terkenal kampus yang sejuk, nyaman, religius, dan rindang untuk dijadikan tempat belajar. Karena itu, mahasiswa baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, saya sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan mengajak mahasiswa baru harus mengupayakan diri secara mental spiritual dalam mengikuti kegiatan perkuliahan di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kampus ini otomatis berbeda dengan kampus-kampus yang lain, apalagi kampus di perguruan tinggi umum. Dan saya akan menyampaikan materi hari kedua PPAK Universitas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang pertama, tentang DEMA UIN Malang. Dewan Eksekutif Mahasiswa atau DEMA merupakan organisasi intrakampus atau OMIK yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa level universitas. Fungsi DEMA antara lain sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, sebagai lembaga yang mengkoordinasi dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Tugas DEMA itu sendiri antara lain melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati
Senat Mahasiswa atau SEMA Universitas. Mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Kementerian yang ada di DEMA antara lain Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial, Hukum dan Politik, Kementerian Agama, Kementerian Pengembangan dan Kreativitas, serta Kementerian Komunikasi dan Informasi. Struktur pengurus DEMA dimulai dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara kementerian, dan sekretaris kementerian. Program kerja DEMA UIN Malang adalah Sahabat Desa selama 1 periode ke depan. Jadi, periode DEMA kita memiliki beberapa program kerja yang sebagai prioritas, salah satunya Sahabat Desa. Jadi, kita ingin memiliki atau meningkatkan terkait kepekaan mahasiswa terhadap masyarakat sekitar. Kedua, program kerja terkait Sapa Sekolah. Tujuan dari program kerjasama sekolah ini adalah kita ingin memberikan hal kepada kampus, mempromosikan kepada sekolah-sekolah yang ada di Malang Raya dengan memberikan pelatihan terkait kepemimpinan dan keorganisasian. Kemudian materi kedua tentang SEMA UIN Malang. Senat Mahasiswa atau SEMA adalah organisasi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasikan DEMA, UKM, dan HMJ. Visi dari SEMA UIN Malang itu sendiri adalah terwujudnya SEMA Universitas sebagai lembaga transformatif, kolaboratif, progresif, berdasarkan asas kebersamaan dan kekeluargaan, serta menjunjung tinggi profesionalitas. Tugas SEMA adalah mengawasi dan mengontrol DEMA untuk memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA Universitas, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Yang ketiga, materi tentang pengenalan UKM yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang pertama, UKM Resimen Mahasiswa Satuan 811 Wiracakti Yuda UIN Malang. Fungsi Resimen Mahasiswa ini melaksanakan pembinaan anggota Resimen Mahasiswa Indonesia di perguruan tinggi untuk meningkatkan kemampuan di bidang akademik, melaksanakan pemeliharaan, pemberdayaan, serta peningkatan kemampuan baik perorangan maupun satuan di bidang bela negara. Yang kedua, UKM Pramuka. Program kerja UKM Pramuka ini antara lain Anjang Sana, Perkemahan Wirakarya, Temu Alumni, dan Musyawarah Pandega. Yang ketiga, KSR PMI Unit UIN Malang. UKM KSR PMI ini merupakan UKM yang bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan, dan kemanfaatan. Yang keempat, Paduan Suara Gema Gita Bahana. Ini adalah salah satu unit kegiatan mahasiswa di UIN Malang yang merupakan wadah untuk mengembangkan bakat dan minat dalam seni bernyanyi paduan suara. Yang kelima, seni religius bertujuan untuk membentuk kader seni Islami yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki jiwa kepemimpinan yang agamis, kritis, dinamis, dan kreatif, inovatif, serta menjunjung tinggi Tridharma perguruan tinggi. Yang keenam, ada Mapala Tursina, adalah satu-satunya organisasi pecinta alam yang ada di UIN Malang. Yang ketujuh, UKM Unior, merupakan salah satu unit kegiatan mahasiswa UIN Malang yang mewadahi juga memfasilitasi bakat dan minat mahasiswa di bidang olahraga. Kedelapan, Kopma Padang Bulan, yaitu Koperasi Mahasiswa UIN Malang yang bertujuan mengenalkan ke para mahasiswa apa itu koperasi mahasiswa, dan di koperasi ini juga menyediakan kebutuhan para mahasiswa UIN Malang.
Yang ke-9, Komus. Komunitas Musik Studio 3 adalah salah satu UKM di UIN Malang yang bergerak di bidang musik. Ke-10, UKM Taekwondo merupakan UKM cabang bela diri yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang ke-11, UKM Jepret Klub Fotografi adalah organisasi intrakampus UIN Malang yang mempunyai visi dan misi yang menjadikan alternatif pilihan bagi mahasiswa yang mempunyai minat dan bakat dalam dunia fotografi. Ke-12, UKM Radio Simfoni FM Malang. Kegiatan yang diadakan UKM ini yang sudah terlaksana di saat pandemi antara lain Station 4 dan Anniversary and Virtual Concert. Yang ke-13 ada UAPM Inovasi atau Unit Aktivitas Pers Mahasiswa Inovasi, merupakan kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang jurnalistik. Ke-14 UKM Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa atau disingkat LKP2M. UKM ini membina mahasiswa memiliki keluasan ilmu, keagungan akhlak, dan kemantapan profesional. Yang ke-15 ada UKM Teater Komedi Kontemporer. UKM Unit Malang yang bergerak di bidang kesenian terutama teater. Dan yang terakhir, materi keempat dari Bapak Muhammad Hasanuddin Wahid, Sekjen DPR RI FPKB. Peta sebaran kasus COVID-19 di dunia telah mencapai 216 juta kasus COVID-19 dengan kematian 4,49 juta. Dan di Indonesia, kasus COVID-19 mencapai 4 juta dengan angka kematian 131 ribu. Dampak COVID-19 yang pertama, melemahnya daya beli dan hilangnya pekerjaan. Sektor pendidikan yang terdampak antara lain putus sekolah. Alasannya anak harus bekerja dan persepsi orang tua. Kekerasan pada anak dan risiko eksternal. Kemudian penurunan capaian belajar. Bantuan lanjutan pemerintah untuk masyarakat antara lain besaran bantuan dan besaran bantuan UKT untuk mahasiswa. 3 kekuatan pengubah dunia antara lain kemajuan teknologi, agama, dan pasar. Kemudian peran dan peluang UIN atau PTKIN yang pertama, arus utama pengembangan teknologi digital. Kedua, link and match dengan sektor industri. Ketiga, menjadi kekuatan sosio-teknopreneur. Keempat, epicentrum ajaran agama inklusif. Dan pesan beliau untuk para mahasiswa menjadi generasi unggul harus mempunyai karakter ini. Yang pertama, keagungan moral dan spiritual. Kedua, gandrung ilmu pengetahuan. Ketiga, memiliki digital quotient. Dan yang keempat, kepedulian sosial. Sekian apa yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.